Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Aulia Farda dengan NPM 19103060081 dari Universitas Tidar. Hari ini saya mau memberikan sedikit materi mengenai grup isometri dari mata kuliah Geometri Transformasi. Baik. Sebelumnya kita sudah mempelajari ada 4 macam isometri, yaitu ada refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Nah, pada saat ini yang kita akan pelajari adalah komposisi-komposisinya, baik antara 2 buah isometri maupun komposisi yang lebih dari 2 buah isometri. Baik, langsung saja kita ke definisi 6.2. Suatu himpunan S bukan merupakan himpunan kosong dan operasi bundar atau operasi komposisi yang dinotasikan dengan S, bundaran disebut dengan grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, S merupakan operasi tertutup terhadap operasi bundar, yang artinya untuk semua A, B anggota S berlaku A, operasi B, operasi S. Yang kedua, operasi bundar asosiatif pada S, yang artinya untuk semua A, B, C anggota S berlaku A dioperasikan dengan B dioperasikan dengan C, sama dengan A dioperasikan dengan operasi dari B dan C. Yang ketiga, ada unsur identitas. Adanya unsur identitas untuk setiap anggota S, yang artinya terdapat E anggota S untuk semua A anggota S, di mana berlaku A dioperasikan dengan E sama dengan E dioperasikan dengan A sama dengan A. Yang keempat, untuk setiap anggota S mempunyai balikan atau inverse di S. Balikan di sini adalah inverse ya, yang artinya untuk semua A anggota S terdapat B anggota S dan berlaku A dioperasikan dengan B sama dengan B dioperasikan dengan A sama dengan E. Misalkan S adalah himpunan transformasi dan operasi bundar adalah operasi komposisi, maka S yang dengan operasi komposisi apakah merupakan grup? Nah, untuk itu kita harus mengeceknya. Nah, kita mengecek apakah S dengan operasi komposisi ini merupakan grup itu dengan aksioma-aksioma ini. Yang pertama, kita pakai aksioma 1. Ambil T1 dan T2 di S. Menurut teorema, komposisi T2 dioperasikan dengan T1 adalah merupakan suatu transformasi. Oleh karena itu, T2 dioperasikan dengan T1 adalah anggota S. Jadi, aksioma ketertutupan terpenuhi. Selanjutnya, aksioma yang kedua. Ambil T1, T2, dan T3 di S. Nah, menurut aksioma, komposisi transformasi itu bersifat asosiatif, yaitu di mana jika T1 dioperasikan dengan T2, tapi T1 dan T2 ini dioperasikan dengan T3, maka T1 bundaran atau T1 dioperasikan dengan operasi T2 dan T3, jadi aksioma ini juga terpenuhi. Selanjutnya, aksioma yang ketiga. Ada transformasi identitas I yang didefinisikan IP sama dengan P untuk semua P anggota V. Jelas di sini bahwa I itu anggota S. Dengan demikian, untuk semua transformasi I anggota S berlaku T dioperasikan dengan I sama dengan I operasi T sama dengan T. Ini menurut teorema. Jadi eksistensi identitas untuk operasi komposisi itu juga dipenuhi. Selanjutnya kita ke aksioma 4. Ambil T anggota S
yang menurut teorema setiap transformasi mempunyai balikan di sini. Transformasi mempunyai balikan. Maka dari itu T dioperasikan dengan T inverse sama dengan T inverse dioperasikan dengan T sama dengan I. Untuk itu, untuk semua T anggota S itu terdapat T inverse anggota S sehingga T dioperasikan dengan T inverse sama dengan T inverse dioperasikan dengan T sama dengan 1. Jadi eksistensi untuk balikan itu juga terpenuhi. Selanjutnya adalah nih, misal kita membentuk himpunan C di mana di dalamnya itu terdapat mu T, I, kita tahu bahwa pencerminan terhadap garis T itu dinotasikan dengan ini ya, mu T merupakan transformasi menurut teorema. Jadi pencerminan itu katanya merupakan transformasi menurut teorema. Pemetaan identitas I juga didefinisikan sebagai IP sama dengan P untuk setiap P di bidang. Menurut transformasi, menurut teorema maksud saya untuk setiap P di bidang itu merupakan transformasi. Jadi himpunan C di mana mu T, I merupakan himpunan bagian dari S, jadi dapat ditulis dengan C merupakan himpunan bagian dari S. Di sini akan diperiksa bahwa C sama dengan mu T, I terdapat operasi komposisi bundaran yang dinotasikan dengan C, bundaran merupakan grup. Maka sekarang kita akan buktikan. Baik, kita masih membuktikannya dengan aksioma-aksioma ya teman-teman. Kita ambil aksioma 1. Menurut teorema, mu T dioperasikan dengan mu T itu hasilnya adalah I atau elemen identitas karena pencerminan merupakan involusi. Nah, jika mu T dioperasikan dengan I, maka sama dengan I dioperasikan dengan mu T, hasilnya adalah mu T di sini. Untuk sebarang mu T. Jadi, kalau ada I dioperasikan dengan I, maka hasilnya juga adalah I. Dengan demikian, komposisi dua unsur sebarang di C adalah juga di C. Jadi, aksioma ketertutupan itu terpenuhi. Aksioma yang kedua, karena mu T dan I itu merupakan transformasi, maka komposisinya juga bersifat asosiatif. Ini dari teorema. Jadi, kalau mu T dan I itu transformasi, maka komposisinya pasti bersifat asosiatif di sini. Jadi aksioma 2 juga terpenuhi. Sekarang kita ke aksioma 3. Jelas bahwa I merupakan netral atau identitas untuk operasi komposisi di C, sebab untuk setiap X anggota C berlaku XI sama dengan IX sama dengan X. Ini juga menurut teorema. Jadi aksioma 3 juga terpenuhi. Selanjutnya ke aksioma 4. Di sini adalah aksioma di mana karena ada mu T dan I itu merupakan transformasi, maka mu T dan I mempunyai balikan. Itu menurut teorema juga. Kita tahu bahwa mu T dioperasikan dengan mu T itu sama dengan I, gitu kan, karena pencerminan involusi. Jadi mu T inverse itu sama dengan mu T, karena I transformasi identitas, maka balikannya juga dirinya sendiri. Jadi karena ini transformasi identitas, maka balikan I juga I. Dengan demikian, untuk semua X anggota C terdapat Y anggota S, sehingga XY sama dengan YX sama dengan I. Berdasarkan uraian di atas, keempat aksioma grup terpenuhi. Oke. Nah, teman-teman, sebelumnya kan kita sudah mempelajari tentang ada isometri dasar, itu kan isinya ada pencerminan, translasi, rotasi, dan refleksi geser. Nah, gimana kalau komposisi antara refleksi geser dengan salah satu dari refleksi, translasi, rotasi, ataupun refleksi geser itu sendiri, itu bentuknya jadinya kayak gimana, kayak gitu kan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada tabel. Kita langsung ke tabel 6.1. Di sini ada tabel, ini namanya tabel Cayley di sini ya. Ini tabel Cayley. Nih.
Nah, ini itu merupakan di dalam ini, yang di dalam-dalam ini ya. Ini, terus ada ini, dan semuanya. Ini merupakan hasil komposisi dari gamma AB, gamma CD, gamma AB dengan rho F dan P2, dan semuanya seperti itu. Jadi, cara membacanya seperti ini teman-teman ya. Jika gamma AB dikomposisikan dengan gamma CD, maka yang kita hasilkan adalah gamma EF. Di sini gamma EF dan I jika ruas garis AB itu sama dengan ruas garis DC, seperti itu. Selanjutnya, kalau gamma AB dioperasikan dengan rho F, P2, maka yang dihasilkan adalah ini. Rho H, P2, seperti itu dan seterusnya ya. Selanjutnya ada teorema 6.9. Himpunan isometri G yang anggota-anggotanya refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi. Jadi, ini kan semua ini ada refleksi, translasi, rotasi, komposisi, semuanya refleksi geser ini itu tertutup terhadap operasi komposisi. Nah, sekarang kita punya contoh. Himpunan isometri dengan operasi komposisi adalah sebuah grup. Nah, kita coba buktikan. Apakah G himpunan dan yang dimaksudkan bundaran adalah operasinya? Apakah G dengan operasi bundaran itu merupakan suatu grup? Nah, sekarang kita akan buktikan. Kita ambil aksioma 1. Menurut teorema di atas, operasi bundar itu tertutup pada G. Jadi aksioma 1 pasti terpenuhi ya. Kita sudah tahu di sini. Nah, aksioma 2, karena anggota G itu terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser, yang merupakan isometri, maka operasi komposisi itu bersifat asosiatif. Jadi aksioma 2 juga dipenuhi. Aksioma 3, identitas adalah I dengan IX itu sama dengan X. Nah, kita telah mengetahui bahwa transformasi identitas seperti di atas itu merupakan isometri. Jadi aksioma 3 itu terpenuhi juga. Selanjutnya, kita ke aksioma 4. Di sini isometri di G merupakan transformasi. Sementara itu, setiap transformasi memiliki balikan. Nah, jadi setiap anggota G itu memiliki balikan. Misalkan kita punya mu T, itu balikannya adalah mu T, rho A, pi. Balikannya adalah rho A, min pi, gamma AB. Balikannya adalah gamma BA. Terus kita punya gamma CD, mu V, balikannya adalah mu V gamma CD. Dengan demikian aksioma 4 di sini juga terpenuhi. Nah, karena keempat aksioma ini terpenuhi, jadi G dengan operasi bundaran itu merupakan suatu grup. Nah, karena G merupakan himpunan isometri, maka G, bundaran merupakan grup isometri di sini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di sini ada definisi 6.3. Sebentar, di sini ada definisi 6.3. Di mana jika H merupakan himpunan bagian dari G dengan H bukan merupakan anggota himpunan kosong, maka G, operasi bundaran adalah grup. Jika H dengan operasi bundaran merupakan grup, maka H dengan operasi bundaran disebut subgrup dari grup G dengan operasi bundaran. Nah, berikut adalah contohnya. Kita punya contoh 6.3. Himpunan T merupakan himpunan semua translasi. Di sini kita punya kata kunci terlebih dahulu. Kita punya translasi.
Maka T dapat ditulis dengan T sama dengan gamma NaB untuk semua di mana N bilangan bulat dan bundaran adalah operasi komposisi. Periksa apakah T, bundaran ini merupakan suatu grup. Kita ke aksioma 1. Menurut teorema, operasi bundaran itu atau operasi komposisi itu tertutup pada himpunan translasi ya, karena tadi ini himpunan translasi, jadi tertutup untuk himpunan translasi. Untuk lebih jelasnya kita bisa lihat lagi untuk sifat ketertutupan translasi terhadap operasi komposisi. Jadi karena himpunan translasi ini itu tertutup, maka aksioma ketertutupan juga terpenuhi. Selanjutnya ke aksioma 2. Di sini juga menurut teorema operasi komposisi pada translasi itu bersifat asosiatif yang tadi kita sudah bahas ya. Itu berarti aksioma 2 juga terpenuhi. Yang ketiga, ada aksioma 3 itu translasi gamma NaB dengan N sama dengan 0, maka gamma 0AB merupakan identitas. Sehingga gamma NaB jika dioperasikan dengan gamma 0AB maka hasilnya adalah gamma 0AB dioperasikan dengan gamma NaB, maka hasilnya adalah gamma NaB. Jadi identitas dari translasi gamma NaB itu adalah gamma 0AB. Seperti itu. Selanjutnya kita ke aksioma 4. Balikan dari gamma NaB adalah gamma negatif NaB di sini. Sebab kenapa? Gamma NaB itu jika dioperasikan dengan gamma negatif NaB itu sama dengan gamma negatif NaB dioperasikan dengan gamma NaB. Hasilnya itu adalah ini gamma 0AB yang itu tadi identitas ya, identitasnya gamma NaB itu kan tadi gamma 0AB. Jadi sekarang kita mendapatkan bahwa inverse atau balikan dari gamma NaB adalah gamma negatif NaB. Nah, di sini karena aksioma 1 sampai dengan 4 itu terpenuhi, maka T dengan operasi bundar merupakan suatu grup karena T adalah himpunan bagian dari G di mana G, operasi bundar dan T, operasi bundar merupakan grup, maka di sini T disebut subgrup dari G gitu. G, bundaran atau himpunan translasi dengan operasi-operasi merupakan subgrup dari grup isometri di sini. Nih. Himpunan translasi dengan operasi komposisi merupakan subgrup dari grup isometri. Oke. Nah, ini masih ada contoh 6, masih ada latihan soal, masih ada tes formatif. Nanti teman-teman bisa mengerjakannya di rumah. Dan jangan lupa ini untuk contoh 6.4 juga dipelajari. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.